Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan isu reshuffle yang kian berhembus kencang tersebut bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, politisi Partai Gerindra Andi R. Wijaya, dan politisi Partai Amanat Nasional Toto Daryanto. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam Mbak. Selamat malam. Baik. Saya akan ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, ini kan isu reshuffle pertama kali itu kan muncul sempat diutarakan oleh salah satu politisi PAN ya, Bang Saleh Daulay ini. Nah, kami ingin konfirmasi nih, sebenarnya dari PAN sendiri emang sudah sempat ya Bang ya mendengar terkait dengan ada desas-desus isu reshuffle akan dilakukan di 2026 di awal tahun ini? Kita sebenarnya nggak mendengar itu Mbak, ada isu reshuffle itu ya. Yang kita lihat kan beritanya saja belakangan ini kok muncul jadi spekulasi yang kenceng gitu. Jadi kami tidak dengar langsung ada isu reshuffle itu. Yang kita ikuti ya berita belakangan ini muncul dibicarakan di tengah masyarakat kita gitu. Baik, jadi tidak... Dan menurut saya namanya reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, jadi ya saya kira tidak usah kita berspekulasi tentang reshuffle ya. Ya kita lihat saja bagaimana baiknya gitu. Baik, jadi tidak mendengar secara pasti ya, melihat pemberitaan atau apapun isu yang beredar di ruang publik. Nah, kalau dari Gerindra gimana Mas Andi? Sempatkah ada isu reshuffle juga yang akan dilakukan mungkin setelah apalagi ya kemarin setelah retret jilid kedua yang dilakukan? Sebenarnya soal reshuffle ini hanya Tuhan, Pak Prabowo, dan di Sekretariat Negara aja yang tahu. Ya. Mungkin kalau kita mengikuti beberapa reshuffle, jadi Pak Prabowo sudah melakukan reshuffle berapa kali ya, 2 atau 3 kali gini, itu dilakukan juga secara mendadak ya. Bahkan menteri yang akan dilantik pun baru dihubungi 3 jam sebelumnya. Bahkan menteri yang diganti itu nggak ngerti, nggak tahu. Malah kemarin ada menteri yang masih raker ya bersama komisi, salah satu komisi di DPR ya, padahal sudah dilakukan pelantikan gitu. Jadi Pak Prabowo ini memang memfungsikan ya fungsi eksekutif yang sebenarnya, mengimplementasikan bentuk pemerintahan presidensialisme, kira-kira seperti itu. Jadi dalam memimpin pemerintahan ini ya mau ngelantik menteri malam ini pun beliau bisa lakukan. Jadi tidak terikat dengan kalau kita bandingkan ya dengan presiden-presiden sebelumnya dengan tanggal tertentu atau hari tertentu itu ya semua yang pemirsa bisa melihat beberapa kali reshuffle ini nggak terikat itu. Jadi mau reshuffle aja, mau ganti saja gitu ya. Jadi beliau memang memimpin ya, memfungsikan fungsi eksekutif yang sebenarnya tidak atau terikat dengan beberapa kepentingan-kepentingan lain yang menyandra gitu. Jadi ya hanya beliau saja nih Mbak yang ngerti nih, pengen mengubah atau mengganti siapa saja dia bisa lakukan gitu. Baik, jadi kalau ada pertanyaan rumor-rumor reshuffle ya rumor mungkin bisa ada dan akan dihembuskan mungkin ya oleh beberapa orang. Tapi ya kita lihat saja nanti gitu. Sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi rumor-rumor menteri siapa yang mau diganti ternyata enggak, atau menteri siapa yang tidak diganti ternyata diganti gitu. Baik, jadi ya seperti itu gitu. Baik, jadi dari Gerindra dan juga dari PAN sebenarnya tidak pernah mendengar langsung terkait dengan isu reshuffle. Nah, kalau begitu Mas Adi Pray, Anda melihat isu ini isu yang asal nyeplak saja, isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau seperti apa sebenarnya? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang isu reshuffle, itu kan 50-50. Lampu ada nggak? 50-50 itu isu, 50-50 itu ya mendekati kebenaran. Karena kan kalau kita pahami rata-rata secara umum, waktu misalnya reshuffle di 2025 itu memang selalu dimulai dari rumor-rumor yang sebenarnya dalam perkembangannya itu terkonfirmasi sebagai sebuah realita. Saya termasuk yang juga sebenarnya agak gelap gulita untuk memprediksi terkait dengan reshuffle. Tapi secara perlahan saya mencoba untuk mendeteksi ada 3 indikasi yang menurut saya kenapa belakangan terkait dengan
isu reshuffle itu mencuat, pertama ada menteri beberapa waktu yang lalu itu hilir mudik datang ke Solo dan kemudian ke Kertanegara. Banyak pihak yang kemudian menebak-nebak ini jangan-jangan adalah tanda-tanda tebal soal indikasi dan kemungkinan akan adanya reshuffle. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua tentu adalah soal kita juga melihat secara terbuka ya peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera ya, Sumut, Aceh, dan Sumbar. Kan banyak pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab karena dinilai tidak memiliki mitigasi, tidak ada inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana upaya untuk menanggulangi persoalan ada bencana alam yang ada di sana. Ini kan faktor-faktor yang sebenarnya dikait-kaitkan oleh publik soal kemungkinan bahwa pada saat yang bersamaan bahwa persoalan reshuffle itu sebenarnya menunggu waktu. Dan bahkan Soza, ini adalah indikasi yang ketiga yang saya tangkap. Begitu banyak hari ini kawan-kawan media mainstream ya, termasuk juga Berita Satu, kalau tidak salah di berita.com-nya, sudah mention soal kemungkinan Menlu akan digeser posisinya ke MK, dan Menlu misalnya diganti oleh salah satu wakil ketua Komisi 1, itu disebutkan. Betul. Memang beritanya disebut rumor, ada indikasi dan ada kabar. Tapi bagi saya ketika media sudah menulis hal yang semacam ini, tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Pasti sudah mulai muncul desas-desur dan informasi kanan kiri. Cuman Bang Andi sama Pak Toto aja tidak mau terbuka ini. Baik. Baik, jadi ada 3 indikasi ya Bang ya, ada 3 indikator yang Anda lihat ini menjadi alasan mungkin menjadi salah satu penguat mengapa isu ini kian berhembus kencang ya Bang Mas Adi Praya. Nah kalau begitu, Ya saya kira di situ. Nah kalau begitu Mas Andi ini boleh ditanggapi dulu nih. Memang kami juga mencatat, wartawan juga mencatat semakin banyak isu ataupun rumor-rumor yang beredar bukan di ruang hampa kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praya tadi. Nah apakah memang terkait dengan nama-nama yang akan mungkin dipertimbangkan mengisi ini, termasuk banyak juga nih yang akan diambil bongkar pasangnya ini dari DPR akan bergeser ke eksekutif atau seperti apa sih kalau misalnya untuk dari internal Gerindra sendiri sudah adakah mendengar juga? Saya juga lihat kalau itu di media sudah beredar ya, Mas Budi mau jadi Menlu, kemudian Mas Ugi mau jadi Menko PMK gitu. Ya itu tadi ya, wartawan kan bisa menebak-nebak ya, mungkin ada diskusi ya Pak Prabowo dengan Mas Ugi atau dengan Mas Budi ya, itu sesuatu hal yang dulu juga kayak gitu. Pak Purbaya udah berapa kali, 2 atau 3 kali dipanggil ke Hambalang. Ya tapi kan diskusi saja waktu itu ya, terus kemudian disimpulkan wah ini kayak calon pengganti Menkyu ini, meskipun benar gitu. Ya itulah, tapi kan ya kami tidak mungkin kan itu akan menjadi sebuah sinyal positif atau negatif gitu ya, kita nggak tahu aja gitu. Kalau itu akan kita simpulkan secara positif gitu, itu kan nggak bisa seperti itu. Ya bisa saja rumor itu nanti akan terjadi gitu. Makanya balik lagi, hanya Pak Prabowo nanti yang akan bisa memutuskan gitu. Baik, karena rumor itu bisa karena rumor itu bisa berpeluang untuk menjadi, oleh karena itu kita patut nih untuk mengawal agar gak kaget-kaget nanti ketika benar-benar sudah dipanggil ada undangan untuk dilakukan pelantikan nih, kurang lebih begitu mungkin Mas Andi maksudnya. Nah tapi dari Pak Toto mungkin dari PAN, kalau tidak salah kan dari PAN sendiri kadernya ini ada 9 orang ya kalau tidak salah ya Mas Toto ya, ada di Kabinet Merah Putih. Dengan mendengar isu reshuffle ini ada kekhawatiran gak sih kursinya akan bergeser mungkin, atau sudah ada yang pernah dipanggil mungkin atau membaca gelagat mungkin? Enggak lah Mbak, kan kita udah paham bernegara ini. Jadi konstitusi udah mengatur bahwa itu hak prerogatif presiden. Jadi ya nggak ada kekhawatiran ini gimana kalau kader kita direshuffle dan lain sebagainya. Dan yang penting bagi PAN itu kan ya, yang penting kita mensukseskan program pemerintah, kemudian memberikan pelayanan program prioritas yang sekarang dijalankan oleh Bapak Presiden. Yang sibuk asik ini kan ya Mas Adi dan kawan-kawannya yang bisa menganalisa dari sisi ini mau apa, mau kemana, siapa yang diganti. Kalau kita tenang-tenang saja, nggak melihat ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, karena Bapak Presiden tentu sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan apa yang terbaik yang akan dilakukan. Ya itu aja kita melihatnya.
Baik, dari PAN melihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan menyerahkan sepenuhnya kepada Nggak Presiden. ada. Nah, tapi kan Bernegara itu kan udah jelas, aturannya jelas, konstitusinya jelas. baik. Jadi ya Baik. kita ikuti aja. Mas Adi ngomong gini kita dengerin kan gitu. Oh gitu, infonya ada Baik. yang mau Menlu, oh gitu kan gitu aja. Tapi biasanya bacaan-bacaan Mas Adi Pray dan rekan-rekannya ini kurang lebih tidak jauh beda nih nanti ketika kita melihat hasilnya ya, ketika nanti ada undangan mungkin untuk melihat pelantikan. Nah, Mas Adi Pray, kalau Anda melihat track record Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di kabinetnya, saya mencatat ya kalau tidak salah boleh dikoreksi sudah ada 4 kali reshuffle kabinet yang dilakukan nih. Apa sebenarnya yang Anda catat ya garis merahnya atau benang merahnya pertimbangan Presiden Prabowo ini untuk mengganti susunan kabinetnya dan apa saja yang sebenarnya paling dilihat dari portofolio orang-orang yang akan diganti? Ya, kalau melihat pengalaman dari reshuffle sebelumnya tentu adalah untuk memperbaiki kinerja. Karena orang-orang yang selama ini diganti itu dianggap underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya Menteri Keuangan baru, Bu Sri Mulyani yang nyaris spesialis menjadi Menteri Keuangan itu kan nyaris tidak pernah tersentuh. Tapi karena dalam setahun dalam evaluasinya itu tidak terlampau menunjukkan kinerja yang sesuai harapan, ya at the end kita menyaksikan secara terbuka sekelas Bu Sri Mulyani sekaligus juga ganti dengan Pak Purbaya. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain yang dianggap tidak perform seperti Karding dan seterusnya ya. Ini adalah indikasi-indikasi tebal bahwa sebenarnya ketika Prabowo Subianto melakukan reshuffle, ya itu tentu adalah untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua tentu saja bisa untuk mengakselerasi ya, sekaligus bisa mempercepat bagaimana visi misi dan keinginan oleh Presiden. Kalau betul misalnya nanti Menlu itu digeser pada posisi yang lain, ya sepertinya kan ingin menempatkan bahwa posisi Menlu itu harus diisi oleh figur yang betul-betul total berpikir bagaimana tugasnya seperti Menteri Luar Negeri. Karena memang harus diakui Menlu kita hari ini kan juga merangkap jabatan dalam konteks sebagai sekjen partai besar, sekjennya Bung Andi ya. Dikhawatirkan tentu antara menjaga keseimbangan sebagai sekjen partai dan Menlu itu tidak terlampau terjadi maksimalisasi dari akselerasi yang diinginkan oleh Presiden. Wajar kalau kemudian berita-berita sudah mulai berkembang soal kemungkinan Menlu akan diganti dengan yang lain dan kemudian Pak Menlu hari ini akan digeser pada posisi yang lain. Ini kan sebenarnya adalah bagian dari strategi untuk menjaga akselerasi supaya keinginan-keinginan pemerintah dan Presiden itu memang bisa bergerak dengan cepat, fokus dan sesuai dengan harapan. Kan itu yang ditangkap oleh publik dan bahkan Soza satu hal, banyak kawan-kawan media itu sudah memention nama-nama menteri yang kemungkinan reshuffle. Betul. Bagi mereka ini adalah informasi di grup wartawan. Ada menteri katanya yang cukup dekat dengan digital, mungkin Betul. posisinya akan digeser gitu ya. Entah sebagai menteri kembali atau jangan-jangan sebagai wamen. Itu disebut secara eksplisit. Cuman saya tidak mau men-spill ya siapa menteri-menterinya, tapi secara prinsip lingkaran istana, lingkaran kekuasaan dan pastinya begitu banyak informasi yang berkembang itu ingin dikonfirmasi ke kita. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin saat ini sedang happening dan sedang terjadi. Baik. Tinggal menunggu waktu bahwa sebenarnya persoalan reshuffle itu bisa terjadi dalam waktu dekat, Baik. waktu sedang ataupun waktu lama. Nah, Menurut saya tinggal nunggu Mas waktu. Adi Pray, memang kalau dilihat ya pemberitaan di media sosial dan juga di berita portal-portal berita ini ya, saya mencatat kurang lebih ada 7 nama sebenarnya yang sudah beredar, tapi mungkin bisa berubah. Nah, pertanyaannya nih Mas Adi Pray maksud saya, Anda melihat ketika nama-nama ini sudah mulai diperbicarakan oleh publik, Presiden Prabowo tuh cenderung orang yang tipenya akan menilai dan juga mempertimbangkan tanggapan publik atau dia sebenarnya sudah mempunyai pakem sendiri nih, maunya yang kayak gini. Gimana? Saya kira Prabowo itu tidak terlampau memiliki preferensi di luar Pak Prabowo ya. Karena saya melihat dari jauh Prabowo ini kan memiliki segala-galanya. Pengalaman politik yang cukup panjang, networking, jam terbang politiknya cukup luar biasa dan tentu begitu banyak memahami isu-isu yang berkembang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Jadi sekalipun begitu banyak nama-nama yang berhembus dianggap penting untuk di reshuffle dan dievaluasi, tapi menurut Pak Prabowo itu layak dipertahankan, ya itu dipertahankan. Kan itu terjadi kepada sejumlah menteri yang hari ini mungkin sejak dilantik sering dibully, sering dikritik, dimention untuk diganti dan direshuffle, tapi nyatanya tetap bertahan.
dan menunjukkan bagaimana kinerja mereka secara seksama. Saya kira sikap pun ada reshuffle misalnya dalam waktu-waktu dekat, ya tentu karena preferensi subjektif dari seorang presiden. Bagaimana menilai kinerja para pembantunya itu sudah sesuai tidak sesuai dengan harapan. Saya menduga menteri-menteri saat ini itu kan sebenarnya sudah diberikan kesempatan yang kedua untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah bisa membantu dan menjelaskan bagaimana keinginan-keinginan pemerintah itu bisa terjadi secara signifikan. Tapi kalau sudah tahun kedua, 2026, underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, apa boleh buat? Hukum alam lah yang kemudian akan terjadi. Yaitu pergantian yang menurut saya adalah sesuatu yang wajar. Baik, nah kalau begitu Mas Andi, biasanya kalau kita lihat dari reshuffle sebelumnya, seberapa sering Pak Prabowo Subianto ini sempat mengumpulkan terlebih dahulu mungkin internal dari Gerindra atau mungkin rapat dengan orang-orang tertentu, pejabat teras Gerindra untuk meyakinkan pilihannya? Tidak ada forum-forum resmi, Pak. Jadi Pak Prabowo ini tinggal telepon aja. Kalau minta diskusi, tapi isunya isu lain. Ya, bahkan dulu mungkin pada nggak ngerti itu ada semacam forum yang untuk pelatihan gitu di Kemhan, itu calon-calon menteri ternyata yang disiapkan. Mereka pada nggak ngerti kalau itu sebenarnya mau difilter gitu. Jadi Pak Prabowo akan benar-benar memonitor, tidak harus di forum-forum resmi ya. Bisa dipanggil, bisa ditelepon, diajak diskusi ya. Beberapa kali sudah, dan itu sudah banyak beredar ya. Menteri-menteri yang sekarang dulu mungkin sudah tahu lah ya seperti apa gaya beliau. Gitu. Jadi tidak ada forum-forum resmi Pak untuk membahas gitu. Mungkin dengan beberapa elit saja ya. Jadi sekedar untuk mengonfirmasi ya, sekedar untuk memastikan saja. Tapi tidak Tidak perlu mengumpulkan kader ya? Nggak ada. Itu seperti itu nggak ada. Jadi Pak Prabowo cuman dua faktor aja, soal loyalitas dan soal profesionalitas ya. Jadi dua hal itu yang mempengaruhi, dua faktor itu yang mempengaruhi Pak Prabowo ya. Ini lanjut atau enggak, kinerjanya seperti apa, tadi Mas Adi sudah singgung juga. Baik, loyalitas dan profesionalitas. Kalau begitu terakhir Mas Toto, seberapa kuat sebenarnya dari kader-kader PAN ini dan juga arahan mungkin dari Ketua Umumnya langsung yang menjabat juga di dalam Kabinet Merah Putih memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya ini yang menjabat di pemerintahan untuk bisa memberikan profesionalitasnya, loyalitasnya kepada pemerintahan, apalagi diterpa isu akan ada reshuffle, meskipun saya mencatat ya dari catatan saya ini belum ada nama dari kader PAN yang masuk dalam isu akan di reshuffle. Ya itu udah disimpulkan sendiri tuh Mbak. Ya di PAN tidak ada diskusi itu nggak pernah muncul. Jadi kita semua ya kalau ketum itu selalu instruksikan ya semua bekerja dengan baik sesuai dengan bidangnya. Yang di kabinet sepenuhnya mengabdi kepada pemerintah, mensukseskan program Bapak Presiden. Yang di DPR fokus pada masing-masing komisi, memberi kontribusi yang terbaik, mengoreksi ya dikoreksi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi nggak ada terkait dengan reshuffle itu, kami tidak mendengar ada itu berita-berita seperti itu. Baik, jadi fokus bekerja saja ya, kurang lebih seperti itu. Menarik untuk kita tunggu bagaimana pergerakan isu yang bukan dari ruang hampa ini ya, mengutip apa yang dikatakan Mas Adi Pray, karena isunya terus beredar. Kita nantikan nantinya bagaimana reshuffle ini apakah benar-benar terjadi atau hanya wacana. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Mas Adi Pray, Mas Andi dan juga Mas Toto. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, salam sehat. Maaf ya dari mobil nih.